Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali lagi bersama kami di Prima Podcast, portal informasi kesehatan masyarakat. Untuk diketahui, Prima Podcast ini adalah podcast yang membahas tentang kesehatan di Puskesmas Rarang, mencangkup semua program, dan kali ini kita kedatangan tamu yang berkecimpung sehari-hari dalam program UKS. Kita sapa saja langsung Mas Wahyu. Selamat pagi Mas Wahyu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tampak selalu sehat Mas Wahyu, sehari-hari sehat. Ini karena sehari-hari sering ketemu siswa kayaknya, jadi semangatnya semangat muda terus Mas. Salah satunya ya. Salah satunya, oke. Sebelum kita berbicara mengenai apa itu UKS dan apa program-program inovasi-inovasi yang melibatkan hasilnya ke masyarakat, mungkin kita perlu kenalan dulu Mas Wahyu. So. Mas Wahyu ini bergabung di Puskesmas Rarang sejak tahun 2020, betul? Silakan mungkin Mas di sampah dulu. Pemirsa di rumah mungkin ada yang belum kenal Mas Wahyu. Dari sini mungkin bisa branding sekaligus Mas Wahyu. Silakan Mas. Baik, nama saya dari nama ya Mas? Dari nama, terus status, terus visi misi mungkin Mas. Mungkin cukup kalau nama dan alamat. Siap. Kalau nama biasa dipanggil Wahyu. Wahyu. Pekerjaan status di sini sebagai perawat gigi. Perawat gigi. Oke, dari tahun 2020 ya? Iya. Kemudian saya lulus tahun dari Poltekkes Jogja itu tahun 2020 awal. 2020 awal, Waktu oke. Berarti langsung keterima CPNS berarti? Iya, kebetulan alhamdulillah langsung lulus di sini. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian alamat di Montong Gading. Oke. Kemudian, Nggak jauh ya dari sini ya? kurang lebih 7 kilo Mas. 7 kilo. Kemudian apalagi Mas? Cukup ya? Berarti Mas Wahyu ini bisa dibilang mulus ya. Jadi perjalanan karirnya tuh mulus, setelah kuliah di tahun yang sama langsung keterima CPNS. Alhamdulillah. Luar biasa, dan sekarang menggeluti program UKS yang saya dengar salah satu SPM nasional, betul ya Mas ya? Ya betul. Oke. Tapi sebelum itu mungkin masyarakat belum tahu apa itu UKS, kepanjangan UKS, dan apa sih program-program di Puskesmas untuk mendukung SPM ini. Apa sih UKS itu Mas Wahyu? Baik, jadi sebenarnya UKS itu bukan hal yang asing ya. Jadi sejak kita ya dari SD sebenarnya udah nggak asing. Familiar. Iya, udah familiar. Itu ada biasa di sekolah SDN itu ada kayak di tembok biasa ada lambang logo warna hijau segitiga. Oke, saya sering lihat. Itu namanya triase UKS Mas. Jadi di UKS itu ada 3 indikator atau biasa disebut triase UKS kalau dalam sekolah. Oke. Jadi poin pertama itu pendidikan kesehatan, pendidikan atau penyuluhan kesehatan. Jadi selama ini kan sekolah hanya memberikan pengetahuan tentang pendidikan. Oke. Makanya kita hadir di sekolah untuk melengkapi supaya adik-adik lulus dari sekolah itu udah mendapatkan pengetahuan yang lengkap, selain dari pendidikan, mendapatkan juga dari kesehatan dari tim petugas puskesmas. Oke. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan kesehatan. Jadi banyak sekali yang diperiksa di sana. Salah satunya gigi dan mulut, sesuai bidang saya. Kemudian indera, kemudian ada intinya dari atas sampai bawah itu diperiksa. Dari kepala sampai ujung kaki diperiksa. Dari rambut sampai ujung kaki, karena memang salah satunya di sana kulit. Nah, kulit itu identik ya sama anak-anak sekolah kan? Identik. Kemudian yang ketiga itu ada pembinaan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi kita juga terintegrasi dengan petugas Kesling
Nanti petugasnya mengintervensi mengenai kebersihan lingkungan, salah satunya toilet, kemudian sampah apakah sudah ideal, karena memang ternyata ada hitung-hitungannya Mas. Kalau misalkan siswanya 200 itu idealnya berapa sih toiletnya? Oke. Nah, kemudian gurunya juga kalau misalkan berapa guru berapa sih dia. Jadi seperti itu ada hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan udah seperti itu nanti gurunya biasa dikasih arahan ya gimana. Jadi nanti sekolah yang menyesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan siswanya. Menarik. Jadi kita bahas ya dari pertama apa sih itu apa aja sih yang diberikan dalam pendidikan kesehatan pada ya siswa. betul. Tadi pertama pendidikan, kedua pemeriksaan kesehatan, ketiga tidak lupa lingkungan juga. Ya, pembinaan termasuk kantinnya. Kantin ya. Nah mungkin satu-satu dulu kita bahas ya Mas. Ini saya menarik sekali nih karena semuanya komplit dari pendidikan, dari pemeriksaan sampai ke lingkungan, hingga siswa-siswa di sekolah, tidak hanya siswa, guru pun harus mengetahui terkait dengan pendidikan kesehatan, terus kesehatan mereka juga diperiksa, dan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar itu harus bersih. Menarik sekali. Mungkin dari pendidikan dulu deh, dari pendidikan dulu, dan apa sih manfaat bagi siswa ini? Untuk pendidikan atau pendidikan kesehatan itu banyak sekali yang kita kasih pada siswa. Salah satunya mulai dari hal yang sangat sederhana, kebersihan diri. Gimana cara menjaga kebersihan diri? Biasa kita edukasi sama adik-adik. Pertama, mandi 2 kali sehari, kemudian kukunya dipotong, kemudian rambutnya tetap dijaga kebersihannya. Itu sangat spesifik kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu ada namanya kesehatan indera. Jadi kita kasih suluh gimana cara menjaga kesehatan indera mata. Kalau misalkan main HP nggak boleh terlalu dekat, dan waktunya juga nggak boleh terlalu lama. Ada batas ya? Iya, ada batas waktunya. Kemudian telinga juga. Telinga juga nanti ada PJ indera. Nanti ada screening, nanti dilihat apakah ada serumen pada telinganya. Kalau misalkan ada, nanti biasa petugasnya langsung melakukan tindakan atau dirujuk ke puskesmas nanti. Kemudian yang ketiga itu ada kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita kasih penyuluhan gimana cara menjaga kebersihan gigi. Salah satunya menyikat gigi dengan teratur ya. Biasa kalau adik-adik kita masih bolong-bolong nih, giginya masih bolong-bolong. Karena di usia sekolah itu rawan sekali terjadi. Betul, karena makan berbagai jenis ya. Iya, masalah pada gigi. Karena anak usia sekolah itu sulit sekali untuk menghindari makan makanan yang manis seperti coklat, permen. Suka-sukanya es krim. Iya. Jadi kita edukasinya kepada siswa itu, kalau misalkan kita menyuruh untuk tidak memakan itu kayaknya nggak mungkin ya. Betul. Jadi kita apalagi melihat temannya beli es krim, dia pengen beli es krim. Jadi kita edukasinya, boleh makan makanan yang manis dan lengket, cuma tidak boleh terlalu berlebihan. Dan harus rutin sikat gigi. Nah, selesai dimakan, harus disikat. Jadi kalau misalkan seperti itu, insya Allah nanti akan menurunkan angka karies, karena memang 2030 itu Indonesia bebas karies. Itu Karang program gigi, pemerintah ya. Karang gigi. Iya. Karies itu gigi berlubang saja. Gigi berlubang. Ya, karena memang usia sekolah itu sangat rentan. Kecuali ada beberapa siswa memang yang mungkin karena status ekonominya kurang, jadi nggak pernah makan makanan yang coklat. Jadi justru status giginya malah lebih bagus. Oh gitu. Bahkan yang status sosial mempengaruhi. Iya. Itu juga mempengaruhi ternyata. Karena ketika kita makan bermacam-macam, campur, kadang hangat, kadang dingin, yang manis-manis. Iya. Cuma kadang wali murid kadang keliru, gimana sih cara peduli pada anak, sayang pada anak. Bukan kita memberikan semuanya, tapi membatasi. Jadi kita membatasi itu bukan berarti kita tidak sayang pada anak. Bahkan itu cara kita sayang pada anak, karena untuk masa depannya. Berarti perlu juga mengedukasi orang tua berarti, Mas Wahyu. Iya, salah satunya penting juga karena tingkat pendidikan juga mempengaruhi. Betul. Jadi pentingnya menjaga kebersihan gigi itu ternyata karena sekarang perawatan gigi itu sangat
bisa dibilang mahal. Mahal, betul. Dan saya akui, saya sendiri merasakan bahwa Sebagai ketika perawat gigi pun mengakui ya, Iya. apalagi kami, apalagi masyarakat umumnya. jadi berawal dari sana, jadi kita lebih care lagi tentang kesehatan gigi dan mulut. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang keempat itu kita edukasi juga adik-adik untuk menjaga kesehatan kebugaran jasmani. Nah ini juga sangat penting ya, Betul. karena memang ketika adik-adik sehat, kemudian fisiknya kuat, dia akan menunjang prestasi belajarnya Mas Agil. Exactly, tepat. Kok bisa? Kadang orang kok bisa sih? Ternyata ketika anak-anak mempunyai status fisik yang kuat, ketika bapak ibu gurunya menyampaikan pelajaran dalam jangka waktu yang lama, dia akan tetap fokus. Beda halnya kalau misalkan siswa sehat tapi tidak bugar misalnya. Sehat tapi tidak bugar. Iya, sehat tapi tidak bugar. Gimana tuh maksudnya Mas? Dia sehat tapi di kelas itu ngantuk-ngantuk, Oh gitu. kemudian loyo. Oke, Nah itu salah satu contoh siswa yang sehat tapi tidak bugar. Nah kalau misalkan bapak ibu guru menyampaikan pelajaran dalam jangka waktu yang lama, pasti dia akan lemas, kemudian ngantuk, dan pasti apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru nggak bisa dicerna dengan baik. Betul. Akibatnya berpengaruh kepada prestasi belajarnya Mas Agil. Jadi nilai rapotnya mungkin yang dulu bagus ketika dia udah jarang aktivitas fisik jadi berkurang. Jadi seperti itu. Oke. Tadi ada 4 ya tadi yang dibahas. Itu baru yang pertama ya. Tadi ada 4 kalau nggak salah pendidikan. Ya itu hanya baru penyuluhan saja ya. Oke. Kemudian yang poin yang kedua itu ada Pemeriksaan pemeriksaan. kesehatan. Nah, Itu pemeriksaan kesehatan apa aja sehingga mungkin banyak wali murid atau orang tua yang tidak tahu nih ada pemeriksaan kesehatan, dan mungkin kadang-kadang masih identik dengan vaksin, Iya. masih identik dengan takut akan suntik. Mungkin bisa disampaikan sehingga mungkin orang tua juga mendukung anaknya. Dan mungkin nanti bisa orang tua yang menonton channel YouTube ini menyampaikan ke anaknya untuk ya ikuti program-program dari UKS, semangat karena ini akan kembali ke mereka pribadi Iya, demi kebaikan mereka. demi kebaikan mereka dan untuk menunjang proses belajar mereka, karena ini akan selalu berpengaruh, karena ini kan dasarnya Iya, akan berpengaruh ke pendidikan selanjutnya. Mungkin bisa disampaikan juga apa sih pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh program UKS di sekolah. Baik, jadi untuk pemeriksaan kesehatan itu ada beberapa yang kita lakukan seperti yang sampaikan dari awal tadi. Ya. Itu ada pemeriksaan dari rambut sampai sampai kaki. Jadi ketika siswa itu mengalami keluhan penyakit, bisa kita screening. Jadi kalau di UKS sendiri ada pemeriksaan, salah satunya tadi pemeriksaan kulit, ya, pemeriksaan di kulit. Kemudian soalnya banyak sekali. Yang namanya anak itu sulit sekali untuk menjaga kebersihan. Betul. Nah, yang rawan rentan pada anak itu biasa kayak jamur, kemudian skabies itu rawan sekali menular. Jadi kalau misalkan kita nggak periksa, itu nanti adik-adik menular karena mereka nggak bisa jaga kontak. Nah, ketika kita tadi udah edukasi bahwa penyakit itu bisa menular, jadi mereka tahu. Jadi yang selama ini mereka hanya abaikan, nggak pernah diobat ke puskesmas, bahkan sampai berminggu-minggu setelah kita kasih edukasi, mereka datang ke puskesmas. Mungkin itu dampak dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua tadi selain kulit ada misalnya gigi dan mulut. Nah, biasa di sana ada gigi yang berlubang, yaitu kita catat itu sebagai pelaporan kita nanti. Banyak tuh, pasti banyak gigi yang berlubang. Biasa kalau pada gigi itu masalahnya karang gigi, karang gigi, kemudian gigi berlubang, kemudian gigi goyang juga. Karena kalau gigi goyang itu hanya rentan pada usia 6 sampai 15 tahun. Justru di sekolah dasar ya. Usia sekolah dasar. Jadi kalau anak SMA itu udah jarang sekali, hampir nggak ada kalau gigi goyang. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada pemeriksaan indera tadi. Jadi kita ada pemegang program indera. Jadi ada tes khusus termasuk tes buta warna misalnya. Jadi nanti siswanya tuh disuruh maju satu-satu. Jadi nanti dicek apakah memang ada kelainan atau normal. Takutnya nanti dalam proses belajar kalau misalnya ada yang minus, Ya. itu kan penanganannya. Itu makanya kita di screening oleh PJ Indranya nanti, itu yang screening. Kemudian nanti kita ada pemeriksaan termasuk kuku juga ya, kita Kebersihan pemeriksaan. diri ya. Kemudian ada juga tes
fisik juga sebenarnya. Jadi Kebugaran tadi. Iya. Tes kebugaran tadi. kita tes kebugarannya. Jadi kalau misalkan dari hasil itu lari berapa, ada sih ketentuannya di sana. Oke. Ada petugas apa namanya? PJ Surga kayaknya, Iya, Surga itu. Nah, jadi dia yang tes nanti satu-satu. Kalau misalkan siswanya dari hasilnya nanti diserahkan ke kepala sekolahnya. Ini hasilnya. Jadi ada beberapa siswa yang memang perlu dilakukan Tahap selanjutnya atau enggak dilakukan. rekomendasi ya? Iya, dilakukan itu kayak istilahnya penanganan khusus. Iya, direkomendasi untuk penanganan khusus. Jadi ternyata memang siswa-siswi yang memiliki keterbatasan fisik itu memang dia jarang olahraga, biasa di kelas itu hanya duduk-duduk saja, pendiam biasa. Nah, dan juga sering pingsan. Oh gitu. Nah, itu Jarang beraktivitas. iya, karena jarang beraktivitas. Jadi seperti itu. Jadi sebelum kita masuk ke tadi yang ketiga, lingkungan ya. Iya. Berarti ini program UKS ini integrasi ke beberapa program. Tadi saya lihat ada Indra, ada Kesorga, ada Gizi juga tadi. Terus kesehatan kulit, belum lagi lingkungan. Artinya ini beberapa program ini turun ke sekolah untuk melakukan kegiatan UKS ini ya. Iya. Berarti betul-betul Kementerian Kesehatan ini peduli terhadap generasi-generasi emas kita dan bekerja sama dengan puskesmas tentunya yang di lapangan untuk mengadakan program UKS ini. Ini benar-benar saya luar biasa dan ini sudah berjalan. Ini udah berjalan dan dampaknya lumayan berdampak pada kita. Karena dulu banyak sekali siswa-siswi yang nggak punya uang buat berobat ke puskesmas. Ternyata dengan adanya program UKS ini sangat terbantu, Mas Agi. Betul, bisa tuh. Oke, butuh ini ya, trigger juga nih buat teman-teman programnya. Untuk yang kesehatan lingkungan mungkin sedikit Ya, terakhir Mas Wahyu ya, terkait dengan kesehatan lingkungan, karena ini nggak kalah pentingnya juga, karena bagaimanapun untuk bisa pengetahuan kesehatan, untuk bisa kita periksa juga lingkungan ini paling penting juga ya, untuk mendukung semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya siswanya, saya rasa kalau terkait lingkungan, guru juga masuk, terus kantin yang ada, terus mungkin tetangga-tetangga juga kan bisa berdampak. Iya, berdampak. Mungkin sedikit bisa dijelaskan apa sih kegiatan-kegiatan untuk pemeriksaan lingkungan, terus apa dampaknya untuk sekolah itu sendiri. Untuk kebersihan lingkungan sendiri sebenarnya pelaksananya adalah petugas Kesling. Okay. Cuman saya sebagai pemegang UKS juga perlu tahu. Betul. Jadi yang diintervensi di sana salah satunya mengenai toiletnya. Jadi dicek nanti toiletnya apakah ada potensi terjadi jentik di sana. Kemudian nanti ada apakah sampahnya itu sudah ideal tempat peletakannya. Jadi karena kadang ada yang sekolah tapi tempat sampahnya cuma satu, kan itu nggak sangat ideal. Sedangkan kan siswa banyak, belum lagi mereka jajan di mana. Siswa banyak dan ada 6 kelas. Jadi idealnya sebenarnya tiap kelas itu ada bak sampah. Dan ada memang satu tapi yang khusus untuk menampung 6 kelas itu. Ya, benar. Betul. Nah, kemudian nanti dihitung juga secara ini, karena memang jumlah toilet itu disesuaikan dengan keadaan siswa. Jadi bukan berarti tiap sekolah itu jumlah toiletnya sama, tergantung jumlah siswa dan gurunya. Jadi nanti biasa tugas Kesling itu tanya-tanya berapa jumlah siswa, berarti idealnya sekian. Biasa nanti diusahakan oleh pihak sekolah untuk dibuatkan kalau misalkan kurang. Karena memang sangat penting juga kalau misalkan, dan bahaya Mas Agil, kalau misalkan ada jentik nyamuk itu akan berpotensi terjadi penyakit malaria. Iya, betul. Malaria. Dan itu juga demam berdarah, DBD. Jadi sangat penting karena memang adik-adik kita juga nggak terlalu, kalau misalkan kita nggak edukasi mereka cuek-cuek aja gitu. Karena mereka memang ya di usia-usia ini mereka untuk terkait dengan penyakit yang rinci itu mungkin mereka nggak terlalu aware ya. Mereka kan sekarang dunia main. Dan ini juga ada kisah yang nyata. Jadi siswa ini sejak dulu nggak pernah mendapatkan nilai yang bagus gitu. Karena setelah saya periksa, ternyata dia punya masalah pada giginya, oral hygiene-nya buruk. Dia tidak pernah mendapat nilai bagus, bermasalah sama giginya. Ternyata dia di sekolah itu nggak pernah fokus belajar,
karena sakit gigi. karena lagi sakit gigi. Oh, Jadi gurunya itu walaupun dia semaksimal sekali menyampaikan kepada adik-adik siswa, tapi ketika dia lagi sakit gigi, apakah mungkin dia memahami apa jadi yang nggak disampaikan? fokus. Nggak Karena fokus. kan sakitnya itu sakit gigi kan ada yang bilang sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati kan. Iya benar-benar. Karena memang saya udah pernah merasakan, karena kita udah pernah muda, udah pernah masih kecil kan. Kalau Pernah Mas Agil lebih banyak sakit gigi atau sakit hati? Kalau bisa jangan dua-duanya ya, kalau bisa jangan dua-duanya. Karena kita kan pernah merasakan nih di usia sekolah juga, memang kalau sakit gigi itu jangankan mau pelajaran ya, kita mau main pun nggak nyaman, Benar, apalagi benar. ini pelajaran. Oke. Jadi dia bermasalah terkait dengan nilai pendidikannya karena sakit gigi. Iya, jadi selama 4 tahun itu dia sakit gigi cuma nggak pernah berobat ke puskesmas. Hanya beli obat-obat di toko tanpa resep Tanpa dokter. resep dokter. Nah itu dilarang ya pemirsa ya. Untuk yang beli obat di luar itu harus ada resep dokternya biar aman ya Mas Wahyu Iya, ya. jadi nggak semua obat bisa kita minum. Betul. Ada beberapa obat yang nggak boleh diminum dan dosisnya juga harus sesuai dengan apa yang diberikan oleh dokter. Jadi perhatikan anjuran dokter. Oke, terus lanjutkan Mas Wahyu. Setelah itu saya periksa, oh ternyata parah sekali ya. Itu udah giginya udah habis semua di belakang. Akhirnya sejak itu saya rujuk ke puskesmas. Setelah sebulan itu ternyata dia udah mulai ceria ya. Yang awalnya dulu murung ya. Oke. Ceria dan kata gurunya juga ada perkembangan. Perkembangan nilai langsung dampaknya ada. Pertama dulu belum, dulu Oke. aktif di sekolah, kemudian periang yang dulunya sering murung ya. Dan setelah tahun berikutnya ternyata nilainya meningkat. Wah luar biasa. Nah itu salah satu pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi ya. Itu satu aja ya. Intinya semua penyakit yang ada itu akan mengganggu proses belajar mengajar Di sekolah. salah satunya tadi kan, kalau misalnya penyakit gigi dia nggak akan maksimal belajar. Kemudian kalau tadi juga contoh lain tadi fisiknya juga kurang ya. Nanti Lemas. biasa baru bapak gurunya baru menyampaikan 15 menit dia udah lemas. Tuh. Kemudian ada penyakit ternyata yang nggak di screening, penyakit mata ternyata dia minus, terus dia duduknya paling belakang. Otomatis dia nggak akan melihat, dia hanya formalitas doang Mas Agil. betul. Jadi dia hanya duduk-duduk, apalagi belajar hitung-hitungan kayak matematika itu mustahil dia akan paham. Terus kulit kalau misalnya gatal belakang kan juga nggak fokus. Iya nggak fokus. Terutama di Garuk. pesantren mungkin ya. Di pondok pesantren ya pesantren. banyak kasusnya karena makanya kalau di pondok pesantren itu kita harus lebih intens untuk menjaga kesehatan lingkungan terutama. Oke, menarik sekali. Jadi tadi dibahas pendidikan sudah, terus pemeriksaan kesehatan sudah, terus lingkungan juga sudah. Saya mau tahu nih Mas Wahyu, apa sih hasil atau dampak di masyarakat terkait dengan program UKS ini dan mengapa mereka harus aware terkait dengan kesehatan usia sekolah ini. Mungkin bisa disampaikan sehingga masyarakat kita ini tahu, ini kita memiliki channel nih, Mas Wahyu memiliki channel yang memberikan edukasi ke masyarakat agar pesan ini, agar informasi ini sampai ke masyarakat, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat terkait dengan pentingnya UKS ini, pentingnya pemeriksaan kesehatan sampai dengan kebersihan lingkungan. Baik, untuk dampaknya sebenarnya udah bisa kita rasakan dari beberapa komentar dari salah satunya guru juga ya. Oke. Banyak sekali guru atau kepala sekolah yang mengatakan bahwa dengan adanya program UKS ini sekolah jadi terbantu. Karena memang adik-adik kan juga kayak kemarin ada satu kasus dia itu bermain tapi ada bola yang masuk ke telinganya. Nah, karena pernah kita edukasi, akhirnya siswanya dibawa ke puskesmas. Nah jadi sana ketika kita bayar atau enggak, ternyata nggak dibayar, juga gratis. Nah gurunya merasa bersyukur sekali, terbantukan ya, terutama guru sekolah-sekolah swasta juga seperti itu. Kemudian siswa juga merasa karena lumayan Mas Agil, kalau misalkan dia bayar itu biayanya pasti bisa terbilang lumayan mahal, apalagi gigi berlubang. Jadi kalau misalkan ada program pemerintah seperti UKS ini dengan nominal yang cukup lumayan mahal ya kalau misalkan dihitung-hitungannya. Jadi bisa dibilang
Cuman sekarang kendala kita kalau siswa SDM itu kebanyakan malu ya Mas. Jadi malu. Nah itu juga PR buat kita juga untuk menyadarkan atau apa? Orang tua. Iya, orang tua juga salah satunya. Oke. Menarik. Dan mungkin ini sebenarnya nggak bisa satu episode ya. Mungkin ada part-part selanjutnya nih terkait UKS nih. Nanti mungkin kita tunggu lagi nih. Next mungkin bisa mampir ke podcast kami di Prima Podcast nih, Mas Wahyu. Baik, kalau gitu buat pemirsa di rumah, itu dia yang disampaikan oleh PJ UKS kita. Jadi terkait dengan program UKS dari pemerintah ini memang memfokuskan di usia sekolah dari pendidikan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, juga pemeliharaan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Wahyu dampaknya untuk kehidupan sehari-hari, karena ini juga bakal jadi cikal bakal penerus generasi emas di Indonesia. Jadi memang pendidikan, pemeriksaan kesehatan, dan lingkungan itu harus benar-benar dijamin 100% oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas dengan program-programnya dan dampaknya sudah ada. Tadi juga ada testimoni terkait dengan real history dari pemegang program UKS dari Mas Wahyu sendiri, bahwa ketika sakit gigi 4 tahun siswa itu jadi tidak fokus, terus tidak riang, murung di sekolah, karena ternyata dia ini tidak pernah melaporkan karena tidak mendapatkan edukasi terkait dengan kesehatan gigi. Ternyata punya masalah pada giginya. Ternyata punya masalah terhadap gigi. Mungkin ibu-ibu atau orang tua di rumah bisa mendukung anaknya dalam program UKS ini. Apabila ada tindakan rujukan lainnya, mungkin bisa ditemani ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Mungkin itu, Mas Wahyu, saya ucapkan terima kasih. Siap, sama-sama. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita butuh part 2 ini terkait dengan UKS ini. Siap. Mungkin di rumah juga, orang tua atau pemirsa yang di rumah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, terkait dengan pembahasan hari ini, mungkin bisa di kolom komentar ya Mas Wahyu. Mungkin nanti untuk part 2-nya kita bahas UKS itu terintegrasi dengan program apa saja, termasuk remaja ya. Baik. Kemudian ada jiwa. Nanti perlu kita bahas itu juga ya. Perlu. Karena kita juga di UKS ini bertim ya, bukan individual. Oke. Berarti nanti part 2 plusnya remaja dan jiwa ya nanti. Siap. Kita akan terus, kalau memang pemirsa banyak nih nanti komentarnya, mungkin bisa ya Mas Wahyu, kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar mungkin kita karena bisa. tidak menutup kemungkinan juga wali murid ada yang nonton. Betul. Nanti ini kita akan sebar khususnya di Puskesmas Rarang, tidak menutup kemungkinan juga di wilayah-wilayah lain saya rasa. Oke. Baik, kalau gitu pemirsa di rumah, terima kasih telah menonton video kami terkait dengan edukasi kesehatan di Prima Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mas Wahyu, terima kasih. Siap, sama-sama Mas Egin. Selalu sukses, tetap semangat, Siap. tetap memberikan dampak yang luar biasa ke sekolah-sekolah, ke murid-murid kita, ke adik-adik kita. Siap. Semangat selalu. Terima kasih pemirsa di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mas Wahyu.